Sore, halo, jumpa lagi dengan saya Raja Sepameswara, Fashion Editor dari Femina. Dan hari ini kita akan ngobrol yang seakan-akan kayak kembali menjelajahi budaya Indonesia gitu ya. Karena hari ini kita akan membicarakan mengenai batik. Hai Stella, apa kabar? Aku post dulu di sini temanya. Yes. Jadi di sini hari ini kita akan membahas mengenai batik. Nah, kenapa kita ngebahas batik? Jadi semenjak tahun 2009, batik itu sudah diakui sebagai warisan budaya dunia. Jadi bukan cuma Indonesia ya, tapi di dunia. Dan pengemasan batik pun sudah makin beragam, mulai jadi busana yang sehari-hari, jadi busana yang memang dipakai setiap hari Jumat. Setahu aku kalau pegawai negeri harus pakai batik gitu ya. Jadi itu sudah menjadi darah daging, kita kembalikan lagi, kita rangkul lagi batik gitu. Tapi kan sekarang memang banyak sekali banyak sekali kendala. Terutama salah satunya adalah sebenarnya batik yang bagus tuh batik kayak gimana sih? Apa semua batik tulis bagus? Atau batik cap bisa bagus juga? Nah, kalau batik print itu masuk batik apa enggak? Kalau itu mungkin masih pada tahu beda-bedanya. Tapi begitu ngomongin batik larangan, bahwa ada beberapa motif batik yang tidak boleh dipakai di beberapa tempat, nah itu mungkin banyak yang belum tahu. Hari ini kita akan ngobrolin itu semua. Hari ini kita akan membicarakan mengenai batik, mengenal batik lebih jauh, filosofinya juga, dan cara merawatnya. Karena sekarang banyak yang ngerti cara merawatnya. Nah, kalau sebagai warisan budaya kan batik itu nanti akan diserahkan ke generasi penerus kita nantinya, ataupun kita juga mendapatkan dari nenek kita dulu, dari ibu kita dulu. Nah, sekarang waktunya kita untuk menyerahkan kembali, merawatnya kembali. Caranya gimana supaya awet? Kita akan ngobrol banyak hari ini dengan salah seorang perancang mode senior yang juga pernah menjadi direktur kreatif dari sebuah rumah mode batik legendaris, yaitu Mbak Era Sukamto yang juga anggota dari Ikatan Perancang Mode Indonesia. Sekarang aku lagi menunggu Mbak Era untuk bergabung. Mungkin dari admin bisa dibantu untuk cek ke Mbak Eranya untuk segera bergabung dengan kita. Banyak banget yang udah hadir hari ini, terima kasih. Jangan lupa nanti kalau mau tanya aja, semua akan ditampung oleh admin kita dan akan dibacakan pada nanti sesi 3 atau penghujung acara, ada sesi tanya jawabnya. Karena hari ini kalau kalian lihat di poster itu akan mendapat untuk dua penanya. Ternyata kemarin setelah bicara dengan Mbak Era bilang jadiin 3 aja. Jadi nanti ada 1 orang yang mendapatkan paket masker dan juga linen spray, dan juga ada 2 orang yang akan mendapatkan scarf dan sambal kanjeng dari Mbak Era Sukamto. Jadi langsung kirimin. Udah banyak sekali yang ngirimin. Apakah ada sabun khusus? Iya, semuanya akan ditampung oleh admin. Ada nanti juga dibahas di dalamnya. Jadi kita menunggu Mbak Era untuk bergabung, lalu kita akan segera live bersama dan bisa langsung nanya langsung, sharing langsung. Karena setiap kali aku ngobrol dengan Mbak Era tuh insight-nya luar biasa banget. Aku cek dulu ke Mbak Era ya, sebentar. Kalau kalian sendiri ada nggak yang dari warisan dulu diserahkan kepada kalian dan kalian bingung merawatnya bagaimana? Coba deh di-share deh kalau kalian ada bingung gitu cara perawatannya atau mulai lapuk gitu. Atau mungkin bukan kain batik, kain yang lain. Kayak aku pernah bantu temanku foto waktu itu pakai kain ulos. Tapi aku takut pakai karena udah fragile banget gitu. Pasti ada perawatannya khusus ya. Nah, hari ini kita khusus membahas mengenai batik gitu. Tadi ini batik apa cuma Pulau Jawa? Nanti dibahas, jangan khawatir. Itu semua akan kita bahas di Femina. Sekarang kita masih menunggu Mbak Era untuk bergabung. Hai Lula, apa kabar? Hai Philip Squawk, hai Philip, apa kabar? Banyak banget loh. Banyak banget yang nonton hari ini, terima kasih. Langsung pertanyaan udah banyak. Iya, nanti ditampung sama admin ya. Kita masih menanti Mbak Era untuk bergabung di sini. Bagaimana cara perawatan batik benar? Jangan khawatir, nanti udah ada di pertanyaanku udah ada itu, tenang aja. Nanti akan kita tanyain. Philip, apa kabar? Sehat? Philip bingung juga nggak merawat batik, Lip? Ditonton sampai habis ya, Lip ya. Aku tahu kamu sibuk sih. Thank you for joining. Karena ada Karajasa. Kenapa jadi ada aku?
Iya, sebentar ya, kita masih menanti Mbak Era gitu. Oh iya, aku mau ngingetin satu lagi bahwa yang untuk mendapatkan hadiahnya itu syaratnya adalah kalian harus follow akunnya Femina dan juga jangan di private. Kalau di private nanti nggak jadi dapat hadiahnya. Jadi tolong jadi private dan follow Feminanya gitu supaya dapat juga banyak ilmu-ilmu baru. Setiap harinya juga kita kan akan ada live-live juga ya. Ini katanya oke Mbak Era sebentar lagi katanya. Oke, kita tunggu. Siapa tadi yang bilang ada yang I'm such a good host? Thank you very much. I'm still learning though. Mbak, saya punya kain warisan mertua, namanya songket. Oke, katanya nggak boleh dicuci apa benar? Menarik ya. Ntar kita tampung ya. Kita coba tanyakan ya, Mbak Lala ya. Yes, Mbak Era sudah bergabung. Mbak Era, sebentar. Yes. Waiting for Mbak Era. Dan Hai Mbak, Halo, apa kabar? baik. Ini udah ditanyain sama Mbak Nana udah masuk kalau belum udah Mbak Nana. Banyak Ini banget pertanyaan yang udah masuk. Sekali lagi aku mau ucapkan selamat datang Mbak Era. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. ah, Seneng terima banget Femina bisa ngobrol-ngobrol dan belajar banyak sama Mbak Era hari ini. Kita akan kasih. membahas dan mengenal lebih jauh mengenai batik dan juga belajar cara merawat batik sendiri itu bagaimana. Selain itu, aku mau ngingetin bahwa hari ini akan ada 3 giveaway untuk 3 orang penanya terbaik. Satu orang akan mendapatkan paket masker dan juga linen spray, dan 2 orang akan mendapatkan scarf Mbak Era Sukamto dan juga sambal kanjeng. Tuh di belakang udah ada batik yang dijembreng, bagus banget. Ini katanya kan mau dibuat apa namanya mau ngasih tahu motif larangan. Jadi aku lagi Hmm, kumpulin tuh apa isi lemari aku yang motif larangan. Jadi bisa dikasih tahu hari ini hmm. gitu. Oke, kita mulai langsung aja ngobrol-ngobrol ya Mbak ya, karena ini banyak banget yang mau dibahas. Ya, Sebelum mulai, pertama banget, boleh nggak Mbak Era jelaskan untuk sahabat femina yang nonton? Reminder aja, sebenarnya yang dimaksud dengan batik itu apa? Karena ada orang yang bilang batik itu tentang motifnya, tapi ada juga bilang batik itu teknik pewarnaannya. Sebenarnya bagaimana Mbak? batik itu ada seperti dua sisi mata uang. Yang pertama itu memang proses pembuatan yang memang sangat rumit, Rajasa. Jadi emang dari mulai pertama itu adalah nyanting dulu. Nah, dari nyanting itu menjadi rengsi. Rengsi aja itu bisa berapa lama? Bisa 2 bulan sendiri itu untuk mengerjakan hanya 3 meter, apalagi kalau 6 meter ya. Bisa dibayangin bisa 3 bulan rengsi gitu. Dari mulai satu kali rengsi itu dibalik lagi ditulis lagi supaya pewarnaannya benar-benar ketutup sama malam. Nah, Hmm, setelah itu di pewarnaan pertama, pewarnaan atau dicolet dulu atau ada diwarnain dulu ditutup lagi. Pewarnaan pertama langsung dilorot pakai air panas, malamnya itu langsung lorot, nanti hmm, balik lagi direngsi lagi sampai 4 kali proses. Empat Empat kali kali. proses. Ada yang sampai 8 kali proses buka tutup. Nah, itu yang Tergantung banyaknya warna Mbak. ya, untuk tergantung banyaknya warna atau teknik ya, misalnya ada teknik outlining juga, ada teknik Hmm, prada juga, itu juga termasuk. hmm, Nah, itu yang namanya proses. Tapi yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, yang terutama itu adalah subliminal message-nya. Batik Oh, itu, batik heeh. itu adalah medium untuk Hmm, menyampaikan sebuah visual komunikasi. Nah, visual komunikasi hmm, ini kan ada seni sakralnya ya. Dari mulai pertama kita mendapatkan kewahyon, atau kalau orang Jawa kita sebutnya kewahyon, atau ide, atau kewahyuan, atau apa, itu kita dulu orang-orang dulu itu membuat kain itu menjadi rapal. Rapal itu adalah tempat mengisi doa gitu. Ah, Untuk pengantin, jadi dulu pengantin di keraton semuanya pakainya rapal. Tapi karena kok pakai ya bahasa Arab gitu ya, nanti di hmm. orang-orang yang nggak mengerti itu nanti jadi masalah, makanya digantilah menjadi motif gitu. Nah, motif-motif apa saja yang masuk ke dalam sebuah batik itu memang tergantung dari apa rajanya, tergantung dari rajanya, dan juga bangunan-bangunan itu dipakai untuk menjadi salah satu medium untuk menyampaikan sebuah
pesan. Nah, pesan itu kita sebut sebagai Condro Sengkolo. Jadi kayak kalau kalau Hmm. Raja saya tahu Da Vinci Code, nah kalau semua Mm-mm. tahu Da Vinci Code kan, Da Vinci Code itu kan sebetulnya bicara tentang Tuhan, ya kan, bicara Hmm. tentang Ya. Tuhan sendiri, tentang cahaya, tentang alam semesta ini, tentang penyatuan Mm-mm. alam semesta kecil dan besar. Nah, ini juga begitu sama. Di setiap bangunan, di setiap sudut bangunan itu ada namanya Condro Sengkolo. Nah, Condro Sengkolo itu awalnya memang dibuat untuk menandakan tanggal penanggalan. Misalnya ada perjanjiannya tuh, misalnya naga tuh angka 8, kalau motif bintang tuh angka 1, kayak gitu. Jadi Oh, ada kode semua ya Mbak ya. rumusannya itu berhubungan sama weton dan sebagainya. Jadi ada kayak ras Oh. sebagainya. Jadi ada matematika yang kita sebut Fibonacci itu sebetulnya ada di tanah Jawa tuh, ada di Nusantara ya, bukan hanya Jawa. Hmm. Lalu motif-motif itu dijadikan bukan hanya penanggalan tapi juga tempat menyimpan rahasia. Tempat menyimpan rahasia ada kodeknya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak paham itu ada unsur doa, ada unsur kodeks rahasia, penyampaian tentang peradaban, penyampaian tentang Tuhan, terutama tentang ketuhanan dan tentang spiritual. Manunggaling Kaulo Gusti atau kita sebut sebagai dari Tuhan kembali ke Tuhan atau das to das, atau disebut sebagai sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu setiap manusia akan meninggal dan kembali kepada Tuhan gitu. Nah, jadi Jadi memang dalam banget ya maknanya ya. ya, karena saking sakralnya ini motif-motif ini dibuat, itu kan dibuat dengan puasa, mutih, terus begitu. Mm-mm. Kadang-kadang dia juga mencelupkan diri ke dalam air dulu untuk mengosongkan segala sesuatunya, atau misalnya meditasi dulu gitu ya, untuk hanya mendapatkan satu ilham ditaruh di dalam satu batik gitu. Jadi orang-orang dulu tuh nggak melakukannya kayak apa, desain hanya lihat Pinterest terus habis itu di itu sendiri menjadi sesuatu desain yang baru, nggak kayak gitu dulu. Jadi nah apa, karena kalau kita kan mediumnya banyak, zaman sekarang kan Ya. mediumnya banyak. Kalau zaman dulu untuk menjelaskan sesuatu yang berat kepada banyak orang yang mungkin interestnya beda-beda, itu dia dibikinkannya, strateginya dibikinnya di kain supaya dipakai gitu. Hmm. Jadi kalau dipakai dia akan ingat terus artinya apa, kayak gitu. Jadi memang ada batik itu adalah sebagai subliminal message, ada medium untuk menyampaikan sesuatu seni sakral. Yang kedua itu adalah sebagai prosesnya, proses meditatif di dalam pembuatan sebuah helai kain batik. Hmm. Jadi memaknai dalam banget ya untuk batik. Kalau dijelaskan batik itu apa sih, bisa satu buku sendiri kayaknya Mbak ya. Itu Bahkan itu visual penjelasannya dalam dan panjang gitu. kalau yang Oke, ini. singkatnya batik itu visual komunikasi, medium untuk menyampaikan visual komunikasi gitu. Jadi benar ya Nah, kalau dibilang sebuah ya, warisan budaya dan mau turun temurun banget, itu memang benar banget ya, karena emang sesuatu yang dibuat sedemikian rupanya warisan budayanya. Oke, nah ini tadi juga ada yang nanya nih sebelumnya. Dalam perkembangannya hampir tiap wilayah di Indonesia itu memiliki motif batik sendiri. Namun ada yang berpendapat batik asli itu cuma ada di Jawa aja gitu. Daerah lain itu lebih ke arah tenun atau kain lain, tapi nggak ada batik di sana. Sebenarnya betul apa tidak Mbak itu? nah gini, jadi teknis membatik sendiri itu dulu berupa cap. Cap itu dari kayu, dari apa namanya, besi atau dari kentang bahkan. Nah itu bukan Hmm. Indonesia, itu bisa kita temukan dulu di Afrika, di Jepang, ada di Melayu, Arab, Persia dan sebagainya, itu sudah ada Mm-mm. teknik cap apa untuk cap ini ya, motif di kain gitu. Tapi Mm-mm. canting sendiri dan canting sendiri itu memang buatan orang Indonesia dan di Jawa Mm-mm. gitu. Canting itu Mm-mm. dibuat di Jawa. Tapi belakangan kita juga menemukan ada satu canting besar banget itu juga ada di Sumatera juga, dan ada canting Hmm. yang begini di Sri Lanka. Jadi sebetulnya teknik membuat proses pembuatan batik ini ada di mana-mana, kayak teknologi printing zaman dulu lah gitu ya. Tapi kalau batik itu digunakan sebagai apa
buat sesuatu yang seni sakral tuh hanya di Jawa. Dan memang Hmm. kan itu batik itu ada di Jawa di awal di sejarahnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada Papua ada batik atau Bengkulu ada batik, Kalimantan ada batik, sekarang ini batik itu udah bergeser nilainya menjadi visual komunikasi dari Indonesia gitu. Kalau dia Hmm. visual komunikasi dari Indonesia, semua motif bisa bisa ditaruh di sebuah batik, termasuk batik Juventus, batik Doraemon, Iya, batik iya, iya, aku lihat. itu juga bisa sih gitu. Tapi apakah kita sebut itu sebagai batik? Mungkin kita bisa sebut sebagai semiotik dengan teknik batik gitu. Semiotika dengan Hmm. batik gitu. Jadi Kalau di sebenarnya kalau dibilang cuma ada di Jawa tuh nggak juga ya, di mana-mana ada ya Mbak. hmm? Kenapa? Batik sendiri jadi sebenarnya kalau asal muasalnya ada di Jawa doang tuh nggak seperti itu ya. Nggak yang canting dari Jawa. Canting dari Jawa, Hmm. raja-raja Jawa itu menggunakan sebagai medium, medium untuk Hmm. apa tadi yang menyampaikan sesuatu yang sakral. Jadi Hmm. ya batik itu awalnya dari Jawa di tanah Nusantara ya. Karena peradaban besarnya kan ada di Jawa, lalu Betul. barulah kemana-mana gitu. Hmm. Jadi kalau Nah, tadi dibilang kan kita, ah, sorry, tadi gimana Mbak? batik itu hanya milik Jawa, ya enggak juga gitu. Hmm. Tapi secara sejarah Papua nggak punya teknik membatik, tapi dia ada Hmm. teknik yang lain, misalnya kayu yang ditatah gitu. Hmm. Kalimantan ada kayu tatah atau teknik jumputan gitu ya. Di Sumatera juga ada songket gitu, ada tenun. Kebanyakan di seluruh pulau-pulau di Indonesia tuh rata-rata punya tenun gitu, tapi membatik Hmm. yang digunakan di Jawa Di gitu dulu Jawa. di abad-abad dulu. Tadi Mbak Era sempat menyinggung sedikit bahwa pada awalnya kan memang teknik pewarnaan itu menggunakan cap ya, gitu, menggunakan cap. Nah, batik cap itu masih apa dengan mencap malamnya ke kain itu apakah masih bisa dianggap batik? Itu satu. Yang kedua, kalau bedanya sama print yang di print banyak itu apakah masuk batik juga? Karena ada banyak bilang, ah kalau print mah bukan batik itu gitu. Menurut Mbak Era gimana? Kalau kalau cat kan masih menggunakan malam dan masih menggunakan Mm-mm. teknik buka tutup nih. Aku ada teknik ini cap, ini batik cap. Ini batik cap Hmm. dengan teknik buka tutupnya sekitar 2 kali. Jadi tidak pakai apa namanya, tidak pakai outline lagi. Tapi ini dua Hmm. dua pewarnaan dua ini bisa bolak-balik, bentar ya. Nah, ini bolak-balik, tuh, bolak-balik. Bedanya itu ya, kalau di print tuh Ini nggak bolak-balik ya Mbak ya? Nah, kalau print di belakangnya pasti putih gitu karena kan Hmm. ya masuk ke dietnya tuh masuk cuma di satu sisi aja, tapi belakangnya Hmm. pasti putih. Dan tapi Hmm. cap pun batik gitu karena masih menggunakan teknik malam dan buka tutup gitu. Terakhir-terakhir aku dengar tuh ada yang sekarang udah mulai bikin batik print tapi depan belakang jadi nggak kelihatan kayak cap. Itu bener nggak sih Mbak? Ada juga batik print yang emang sekarang kan teknologi canggih ya. Jadi bisa Hmm. pakai digital print, bisa bolak-balik juga kelihatan. Tapi kita bisa tahu lah ya. Jadi kalau batik tuh kan ada flossnya, ada ya gagal-gagalnya sedikit tuh malah jadi seni Hmm. gitu kan. Nah itu kita bisa lihat kok kalau yang udah bisa ngeliat batik ya, pasti bisa lihat antara batik tulis, batik cap dan printing. Rata-rata banyak yang di Solo atau harga lah, harga yang murah-murah banget itu biasanya dia dicap abis itu dicelupin di malam jadi baunya jadi bau malam gitu. Oh, Jadi di jangan sablon gitu Mbak, oh, di sablon. ya. Jadi di sablon printing biasa gitu abis itu dia Hmm. dicelupin di malam supaya terus abis itu dilorot, jadi dia memang agak ada Ada coklat-coklat aromanya ya. gitu ya, terus bau-baunya juga bau malam, dibilang batik ya udah percaya aja orang, padahal itu printing. Pinter Itu aja ya untuk bisnisnya. menyiasati harga murah ya. Oke, ini sekarang aku mau nanya yang amat teknikal. Ya, Semua jenis material, semua jenis kain itu bisa dibatik apa enggak, Mbak? Karena kan kalau kita pakai malam, malam itu kan sebenarnya lilin ya, wax gitu, yang dicairkan, lilin panas. Terus kita lukis lah itu, kita canting di atas kainnya. Kalau kainnya nggak tahan panas tuh bisa apa nggak? Kayak polyester kan ada plastiknya, kadang-kadang nggak panas mengkeret gitu. Semua kain tuh bisa nggak Pak. sih, Mbak, Nah, dibatik?
Kalau yang jelas kan kita bukan masalah malamnya, tapi lebih kepada dia absorbance warnanya, pewarnaannya. Jadi yang namanya batik itu harus natural fiber. Natural fiber itu ada 5, ada katun dari kapas, lalu sutra dari ulat, lalu ada rayon dari eukaliptus, ada apalagi wool. Wool juga bisa sebetulnya dari apa ya. Satu lagi itu dari rami. Rami itu dari rumput. Nah, yang kebanyakan Hmm. dipakai itu adalah katun dan silk atau digabung katun silk atau katun rayon atau silk rayon atau silk cotton gitu ya, itu bisa. Tapi asalkan tidak ada polyesternya, karena kalau ada polyesternya dia warnanya pasti turun. Yang pertama itu gitu, Oh, nggak bisa jadi masuk warnanya ya. warnanya, dia jadi bladus gitu ya. Nah, kalau yang masalah malam nggak ada masalah, polyester pun udah canggih sekarang, polyesternya Hmm. dikasih panas nggak langsung meleleh gitu kan. Jadi di Iya. panas dia masih bisa dicap tapi tidak bisa masuk warna. Jadi warna Oh, warna cap tuh dia memang harus natural fiber gitu. natural fiber yang bisa benar-benar keluar banget warnanya ya. Ya, kalau ada stretchnya yang kayak elastomeridiannya itu lycra gitu, itu paling Hmm. cuma 0,0 berapa persen, jadi dia masih bisa dibatik gitu. Hmm. Nah, Gitu. kalau untuk baju sehari-hari paling enaknya pakai material apa, Mbak? Katun, rayon atau katun silk itu juga bagus. Ini aku juga ada contoh nih silk. Ini dari bahan Hmm. silk. Ini sutra yang satin ya, sutra yang satin. Oh. Jadi Aku punya kilap ya, Mbak ya? ya. Ada ATBM juga. Ini ATBM bahannya ada kayak tenun-tenunnya gitu, ada Hmm. Bagus tekstur-teksturnya. banget itu. Ini ditenun dulu baru dibatik. Itu baru ada Baru katun. dibatik. Ini katun biasa. Katunnya juga Katun. macam-macam. Ada katun yang tipis, ada katun yang silky katun, yang ada kayak saturnized katun, ada katun yang Hmm. doff biasa. Tapi kalau buat hari-hari, buat cowok, banyak katun sih bagus banget sih. Katun ya. Mm-mm. Paling nyaman ya. Katun yang kayak gimana, Mbak? Katun kalau di Pekalongan tuh atau kalau di Jogja di tempat sentral-sentral pembatik orang selalu bilang tuh katun primisima. Udah orang dibilang primisima aja udah gitu. Tapi nggak ada apa namanya, nggak ada speknya, nggak ada katun apa atau es berapa Hmm. gitu, yarnnya yarn dyed atau yarn apa tuh nggak ada. Nah sebetulnya itu katun yang bagus tuh memang uh, dia katun 100% cotton, 100% Hmm. dan dia memang ada 80 double namanya gitu. 80 double, tapi itu teknis banget lah, teknis Teknis banget katun, ya. teknisnya pembatik gitu. Gitu. Tapi orang kalau misalnya kamu mau beli itu mau bikin batik gitu ya, Nah, bilangnya primisima, udah pasti tahu kok. Namanya permisi, Pak. primisima ya. Primisi. Iya. Oke. Mbak, ini ngomongin kita udah mulai pakai baju batik sehari-hari ya. Tadi Ya. Mbak Era sempat mention juga ada yang namanya batik larangan yang nggak boleh sembarangan dipakai Hmm. gitu. Motif apa aja sih Mbak yang nggak boleh sembarangan dipakai? Terus ada juga katanya nggak boleh kebalik pakainya kayak parang gitu. Kalau arahnya kebalik berarti artinya beda gitu gitu. Nah, Ya. boleh dijelasin nggak Mbak? Ada satu motif yang paling paling sakral itu namanya parang. Ya aku sampai Hmm, udah nyiapin batik-batik aku di sini. Ini namanya parang barong. parang barong. Ya, Oke. ini namanya parang barong. Lebih besar motifnya itu lebih tinggi status sosialnya. Itu kalau di Jawa begitu. Jadi kalau misalnya di acara di Catur Sagotro tuh 4 keraton, ada di Pakualaman, Mangkunegaran, Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Itu kalau lagi ada acara, either itu acara satu suruhan atau acara Hmm. ulang tahun raja atau jumenengan dan sebagainya, itu tidak boleh memakai motif ini karena ini hanya dipakai oleh rajanya aja. Walaupun versinya beda-beda antara Jogja dan Hmm. Solo itu beda-beda. Kalau Jogja itu lebih banyak putihannya, namanya bleda, bukan bleda ya, tapi bleda. Nah, kalau Beda. bleda gitu. Tapi kalau di Jogja itu banyak kan warna-warna coklat dan hitam atau sogan gitu ya. Ini Hmm. motif sogan Soloan itu seperti ini. Nah, ini motif sogan Hmm. Soloan. Klasik banget ya. Ya, klasik. Kalau ini itu putihan gini itu namanya bleda. Nah, motif ini nih memang harus
harus apa namanya diagonal ke atas, dari bawah ke atas itu, karena memang konsepnya itu kan ini yang menemukan adalah Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati Oh. ini lagi meditasi di Parangkusumo, lalu dia melihat ombak. Nah, ombaknya itu nepis karang gitu. Nah, karangnya tiba-tiba jadi bolong tanpa harus dipakai kekuatan apapun. Jadi memang harus dengan soft power gitu. Jadi seorang pemimpin itu pertama dia harus tahu yang caranya soft power, halus tapi kuat gitu ya. Yang kedua dia harus istiqomah, dia suluk-suluk tuh artinya meningkat dari bawah ke atas spiritualnya dan kemampuannya. Nah, ini juga dari Jogja itu kan dari selatan ke Merapi itu satu aksis loh. Dan Iya, tengah-tengahnya tuh garis lurus ya. terus. Jadi memang kalau misalnya acara-acara yang sakral untuk upacara yang suci itu datangnya ke gunung atau ke utara, karena kan dulu utaranya Kota Tua tuh gunung yang paling tinggi kan. Kalau untuk ngelarung atau melasti atau yang namanya apa namanya buang sial atau apa tuh itu selalu ke selatan gitu. Lalu ke bawah. Jadi ini tuh konsepnya memang dari selatan ke utara gitu. Dari bawah ke atas atau disebut sebagai suluk gitu. Jadi nggak boleh di apa potong diagonal gini, nggak boleh gitu. Kalau Kalau ada misalnya di baju-baju kayak gitu pasti nggak ngerti ya, berarti orangnya ya, kurang paham untuk nggak memahami ya. ya kalau dipakainya dia memang di luar keraton nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam Hmm. keraton biasanya memang dress code-nya kita udah dikasih apa disclaimer gitu. Mohon tidak memakai motif parang karena motif parang hanya dipakai oleh rajanya aja gitu biasanya gitu. Keluarga raja juga nggak boleh berarti, rajanya aja. Gini, jadi kalau that's a good questions. Keluarga raja itu misalnya gini, ini parang parang barong ini 12 cm. Hmm. Kalau Hmm. ratunya itu sekitar 10 cm. Jadi lebih kecil. Oh, Nanti oke. aku nggak ada di sini, ada di lemari, itu parang keliti namanya. Parang keliti itu hanya untuk putri-putrinya aja. Tapi ada lagi yang untuk bangsawan nama keluarga namanya namanya udan riris. Nih, ini udan riris. Nah, jadi ini kecil, Wow. dia nggak besar besar. Udan riris ini adalah doa bagi para apa namanya, bagi para keluarga untuk mendapatkan hujan ilmu dan hujan berkah gitu. Jadi Hmm. ini makanya tetap lereng, karena lereng itulah, suluk itulah yang dijadikan filosofi yang disampaikan gitu. Banyak banget ya makna dan filosofisnya, bagus banget sih. Ya, Oke, ada ini lagi mau Gurdo nih, penting banget nih Raja oh iya Sal. iya coba itu apa? Gurdo. Gurdo. Gurdo ini nggak boleh kebalik, ya nggak boleh kebalik. Ada banyak desainer aku lihat ada kebalik motifnya. Ini namanya Gurdo. Nah, Gurdo ini sebetulnya simbol dari Wisnu mencapai Antakirana Hindu. Tapi Hmm. ketika jadi Mataram kan Islam, makanya kepalanya dibuang Iya. jadi seperti ini. Nah, ini motif ini seperti motif Muhammad mencapai ke Sidratul Muntaha memakai buraq kayak gitu. Jadi Hmm. itu pencapaian spiritual banget. Jadi nggak boleh kebalik Ya. kan gitu. Jadi ini apa namanya, motif ini tuh dipakai pada saat raja lagi apa jumenengan atau apa, biasanya pakai juga gurdo seperti ini. Nah, ini juga dipakai untuk Hmm. pernikahan, tapi bukan gurdo yang gagahan gini ya, tapi ada sido asih Hmm. gitu. Banyak sih, banyak banget. Banyak banget filosofi. Emang ini bisa-bisa kayak bukan satu buku lagi nih, kayaknya buku berseri ya kalau dibikin ya. Iya. Nah, ini yang satu lagi menarik nih, adalah slobok. Ini motif slobok namanya. Apa itu Mbak? Aku jarang lihat ini Mbak. Ya, ini memang motif sakral. Kalau di Jawa orang kebanyakan tuh taunya ini hanya untuk nutup jenazah gitu. Oke. Sebetulnya bukan untuk nutup jenazah aja, tapi untuk kayak keluarga Gotik Swan juga memakai ini untuk pernikahan. Jadi dia awal dan akhir, alfa dan omega gitu. Jadi Oh, pembukaan penutup ya. ya untuk koronasi raja atau untuk bayi lahir dibungkus pakai ini, atau kalau misalnya lagi meninggal juga pakai ini, karena pada saat meninggal itu adalah awal kehidupan lagi di akhirat gitu. Iya. Oh,
berakhirnya sebuah siklus dan permulaan sebuah siklus baru gitu ya. Nah, ini juga motif larangan Keren. apa namanya truntum. Lihat Teruntum. ya truntum. Truntum ini dipakainya untuk pernikahan gitu. Mm-mm. Oh ada sidoasi tapi tadi dicariin masih masih ada di lemari. Jadi sidoasi untuk pernikahan tuh ada satu seri sendiri. Jadi ada ini Hmm. hanya dipakai untuk orang tua karena ini ada simbol kasih sayang dari orang tua ke anak atau simbol Mm-mm. kesetiaan dari istri ke suami gitu. Ya biasanya kembaran gitu ya. Bapak Ya, ibunya kembaran pakai teruntumnya barengan gitu ya. dan pakai teruntum ini gitu. Makanya inilah kenapa ya kalau orang Jawa mau nikah harus pakai dukun manten biar adatnya nggak salah karena ini banyak Ya, sekali filosofinya jangan sampai salah ntar doanya juga beda karena kan sehelai kain batik bisa juga disebut itu adalah sebenarnya sebuah doa dalam sebuah kain gitu ya. Mbak, kalau parang atau tadi gurdo, kalau parang atau gurdo jangan dipakai pada saat pernikahan gitu karena terlalu keras. oh Jadi memang dia harus yang simboliknya itu lebih ke kasih sayang, simboliknya itu lebih kepada alam semesta kayak gitu. Kayak semen itu. tuh Mbak Era ini sering banget ya sharing mengenai hal-hal seperti ini di Instagramnya. Jadi kalau nanti mau tahu lebih banyak bisa langsung follow ke Instagramnya Mbak Era gitu. Sering sharing. Iya. Aku mau nanya Mbak, untuk proses membatik sendiri, tadi kan Mbak bilang ada yang 4 kali pewarnaan, ada yang 8 kali gitu, pelorotnya 8 kali. Sebenarnya proses batik itu tadi dari awal udah disebut ya. Nah aku mau nanya nih, sebenarnya kalau paling complicated Mbak dengan finishing, misalnya finishing Prada, aku taunya Prada kayak complicated banget gitu ya, karena dilukis emas lagi luarnya. Itu berapa lama sih Mbak pembuatannya? Ada contohnya juga Mbak? Ada aku ada Prada ini. Prada itu sebetulnya belum terlalu ini Prada. Prada itu ada Hmm. menambahkan unsur gold ya. Jadi Hmm. di outline-nya tuh dikasih gold lagi. Ini sebetulnya nggak terlalu lama gitu. Yang paling lama itu adalah double shogun dan triple shogun. Atau yang aku ada sih tapi nggak belum aku keluarin tuh itu dari Oi Suchun, dari koleksi dari Oi Suchun itu yang memang dia pakai mikro canting. Mikro canting tuh yang dia nulis itu kecil-kecil gitu, banyak banget gitu. Nah, itu lama sekali memang. Itu dari proses canting Kebayang sih Mbak. berapa lama gitu kan. Belum kalau Oi Suchun itu dia nggak mau pakai colet. Kalau Mas Iwan Tirta tuh masih pakai teknik colet. Kalau teknik colet Hmm. tuh kayak apa ya? Nih, kayak gini. Aku nggak tahu nih apa colet. Kayaknya bukan colet deh. Nah, ini misalnya gini nih. Warna birunya nih bisa aja colet. Dicolet tuh sebelum dia diwarnain lagi dia dikuas dulu. Gitu baru gitu. Dikasih diisi warna dulu dengan kuas gitu ya. Jadi bukan dicelup ya. Ya, kalau misalnya Mas Iwan Tirta tuh udah mulai memakai teknik colet supaya dia bisa pangkas waktunya menjadi 4 bulan pengerjaan. Hmm. Tapi kalau Oe Suchun itu tuh bisa misal 5 warna ya 5 kali buka tutup. Kebayang nggak sih direngsinya tuh 5 kali, 10 kali berarti bolak-balik kan? Gitu. Belum nanti kalau double shogun. Double shogun tuh outline-nya apa ya? Ini. Wah, itu harganya berapa ya? Kalau kalau ada kolektor yang mau lepas juga pasti harganya udah mahal banget itu ya. Nih, ini nih kalau bisa lihat di sini nih kan ada outline nih. Nah, ini namanya shogun. Nah, ini namanya shogun. Wow. Teknik cumian atau teknik shogun ini itu ada yang satu kain tuh tiga tiga apa namanya tiga macam warna warna outline. Nah itu sulit banget bikinnya bisa sampai setahun. Nah aku punya sih waktu itu pernah bikin sampai setahun satu tahun 2 bulan bikinnya hanya untuk satu lembar kain itu triple shogun namanya gitu. Itu yang paling sulit. Nah, kalau rengsi itu masih bisa 8 bulanan lah gitu. Yang Hmm. oisochun tuh 8 bulan sampai setahun gitu. Nah, nanti Kita tepuk tangan dulu ya buat para pembatik di Jawa dan di mana-mana di seluruh Indonesia. Luar biasa banget. dan mereka tuh benar-benar setiap hari hanya hanya ngerengsi aja terus kayak gitu ya. Dan memang cara kita berpikir tuh mesti bolak-balik. Karena kita nutup yang kita nggak mau warnain. Yang mau kita Mm-mm. warnain itu baru yang baru Kita kita buka ya. Kita kosongin. buka. Plus ditambah misalnya kita mau dasarnya warna hitam ya Ya. kita nggak bisa langsung diwarnain hitam gitu ya apa nggak bisa diwarnain hitam gitu jadi dia harus belok-belok namanya uh,
namanya motif tumpangan. Nah, motif tumpangan itu pertama misalnya mau jadi hitam, dia ke biru dulu, terus ke merah, tambah kuning, tambah apa, baru jadi hitam. Baru Gitu. hitam. Jadi kita mesti untuk mendapatkan satu kain, kita tuh udah mesti punya kayak milestone untuk mendapatkan ke sana tuh teknisnya apa aja, step-stepnya gitu. Supaya Step-stepnya warna ya. Perencanaannya harus benar dari awal ya Mbak ya. ya supaya warna yang kita dapat tuh exactly seperti itu gitu. Itu sih luar Luar biasa, biasa Mbak. tingkat kesulitan ribet banget. Nah, kalau yang putih ini memang paling ribet sih. Putih ini. Oh, Ini namanya kenapa tuh? ini namanya Yang slogan bledak. tadi ya? Ini namanya bledak. Ini kan di Hmm. atas tenun ya. Nah, untuk Hmm. mendapatkan putih seperti ini, itu tuh harus malamnya harus benar. Dia memang harus pilihan malamnya harus bagus. Yang kedua, emang teknik pada saat dia mopok. Mopok tuh ditutup gitu tuh harus betul. Hmm. Supaya apa? Supaya dia nggak pecah. Kalau pecah sedikit aja dia udah langsung ada Ada tulisan. goresannya ya. Kalau mau dapetin motif yang flawless kayak gini, ya memang harus bener-bener hati-hati. Ini aku nggak kelihatan apanya ya. Tuh, ya kan warnanya. Wah, Tuh, jadi mau flawless kayak gini gitu. Banyak lagi, banyak banget. Tapi nggak bisa dikeluarin semua lah, ntar lemarinya berantakan. Mbak, mau nanya dong Mbak, eh, tips singkat untuk membedakan cap dengan print, biar orang nggak ketipu Mbak pas belanja. Apa tuh? Kalau kalau cap itu nggak mungkin motif-motif yang kayak gini nggak mungkin dicap karena untuk satu kain dia bisa bikin berapa cap gitu. Kalau motif cap itu biasanya geometrik kayak begini nih, yang Hmm. pengulang ya jadi Hmm. dia pengulangan tuh geometrik ini cap. Tapi kalau ya, Iwan Tita kan punya cap yang punya motif yang gede-gede walaupun geometrik itu nggak mungkin dicap juga karena isennya segala macam complicated banget. Jadi biasanya Hmm. kalau cap itu kita yang paling gampang lihat dari harga, iya kan orang yang teknis nggak mungkin bohong. Yang kedua itu dari pengulangannya rapi apa enggak itu ada Hmm. juga sih yang cap tapi nggak rapi bisa kita lihat gitu. Kalau tulis tuh Takutnya kita kan, takutnya pada bilangnya bilangnya cap dijual mahal, katanya print gitu kan. bisa Ngapusinya kayak gitu. oh, itu banyak. Kalau print dibilang cap itu karena bau Hmm. malam aja dia udah orang langsung bilang itu batik padahal itu teknik printing banyak itu Printingnya di ya. di toko-toko di Jogja sama di Solo tuh banyak yang kayak gitu gitu ya Hmm. karena gini untuk cap dan biarpun cap tetap harganya juga ada harganya minimum tuh di Hmm. satu Hmm. juta gitu. Hmm. Jadi kan kalau misalnya setiap hari Jumat gitu harus harus pakai batik gitu ya. Ya kan dia mau ganti-ganti dong gitu. Pasti kan Iya. ya ekonomis. Ya gimana Hmm. caranya dia tetap pakai batik tapi ganti-ganti dan ekonomis gitu ya dengan ya Akhirnya cari yang murahnya ya. teman-teman pengrajin tuh ngasih siasat bahwa di printing atau di sablon malam, habis itu baru dicelupin malam. Jadi baunya tetap bau malam, tetap batik Tapi kalau gitu. di sablon malam kayak gitu, hitungannya masih kecap atau beda? Kecap sih, bukan ya Cap maksudnya ya, berarti masih masih bisa disebut batik lah ya Mbak ya. lah gitu. Yang Boleh lah ya. kan tahu bahwa apa namanya ya dia hanya membantu supaya kita bisa mengakses dan pakai dan diganti gitu dengan harga lebih murah gitu. Ya, 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 benar banget. Ya, Mbak, let's kalau kita mau kita mau belajar banyak gitu tentang ini, ada museum batik nggak sih yang cukup komprehensif dan bisa didatangi oleh umum? Dulu seingat aku pernah ada di Bali tuh, punya Mama Obin sempat bikin di Bali. Sekarang tapi kayaknya udah aku ya, belum kesana lagi sih, kira kesana lagi udah tutup gitu. ya Apa ada pokoknya Mbak museum batik sekarang? ada museum tekstil ada di museum tekstil yang di Hmm. Jakarta walaupun tidak semodern yang Tante Obin bikin yang di Kuta itu tapi ini diganti-ganti tuh cukup banyak koleksinya gitu di museum tekstil tuh. Nah, museum tekstil tuh adanya di Tanah Abang tuh sana. Aja saya pernah ke sana nggak? Nah, itu kan dari mulai batik yang Pernah waktu pameran Mas Didi. iya, oh iya ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada pameran itu cukup ganti-ganti gitu loh apa namanya Hmm. batiknya dan cukup banyak koleksinya.
Terus kalau misalnya di Jogja ada Ulen Sentalu, tapi memang nggak banyak deh, cuma 2 ruangan aja. Mm-mm. Cuma 2 ruangan, terus itu pun tapi juga motif-motif larangan. Kebanyakan Mangkunegaran sih. Ada juga Hamengkubuwono ada gitu. Terus kalau apa buku batik kalau kemarin tuh ada pop-up museum juga, tapi yang Keraton Jogja itu cukup bagus, tapi nggak Hmm. ageman ya, untuk ageman, tapi nggak selamanya gitu, memang cuman pop-up aja. Ya Sayang sebentar tuh ya. yang belum ada yang komprehensif gitu. Mas Iwan Tirta aja belum bikin museum kan gitu. Oke, berarti kita menunggu nanti Mbak Era bikin exhibition ya. Semoga nanti kita bisa main dan belajar banyak dari situ ya Mbak ya. Koleksinya kan banyak banget nih. Oke, singkat Ya, aja ya. nih Mbak, karena kita Ini waktu tinggal tinggal 20 menit lagi ya 15 menit lagi. Cuman kita belum banyak bicara mengenai menyimpan kain batik yang masih kain dan udah jadi busana itu sama apa enggak Mbak? Bedanya gimana? gimana gimana? Menyimpan. Men- Menyimpan kain batik dan batik yang sudah jadi busana itu gimana caranya sebaiknya? eh, ya memang sebetulnya tekstil tuh tetap aja tekstil ya. Em, Mm-mm. Kalau yang paling natural, bahan yang natural itu musuhnya itu kan matahari, Mm-mm. lampu yang terlalu panas menyorot, sama Mm-mm. eh, sama ngengat, ya kan, atau kutu atau ngengat. Mm-mm. Nah, jadi kalau untuk yang baju ya lebih baik kita pakein kamar jas lah gitu ya, kamar jas. Oh, pakai pakai Ya, bungkus itu ya. ya Mm-mm. kayak gitu, tapi jangan yang plastik, jadi ada ruang untuk udaranya gitu, atau Hmm. berapa dikeluarin untuk diangin-anginin. Kalau untuk yang kain batik sendiri itu kan kadang-kadang kita suka sayang untuk motong terus kita taruh di hanger kan. Nah, hanger itu Mm-mm. di apa namanya, wall hanging ya. Wall hanging itu kan kadang-kadang dipasangin lampu. Nah, itu bahaya juga kalau lampu terlalu sering untuk nyorot langsung ke batiknya, dia bisa wash off gitu, bisa beladus di Pudar ya. pudar warnanya. Nah, kalau Hmm. untuk warnanya bisa lebih terang terus, sebetulnya untuk mengikat warna itu kan pakainya nitrit. Nah, nitrit itu garam sebetulnya. Jadi, Hmm. kalau aku sih lebih baik nyuci batik itu nggak pakai deterjen atau yang berbusa gitu. Kalau berbusa Oh, itu pakai apa tuh Mbak? deterjen yang berbusa itu ya itu jangan. Jadi aku lebih baik cuman pakai ruam-ruam kuku aja, dicelup, aku kasih baking soda. Karena baking Baking soda, soda. ya, Oh. pakai baking soda itu dia bisa apa namanya membunuh bakterinya. Atau kalau misalnya mau pakai essential oil yang tea tree oil gitu juga bisa Mm-mm. gitu. Tapi kan kalau tea tree Hmm. oil tuh takutnya nanti ngecap-ngecap ya, ininya Mm-mm. pakai semprotan misal gitu. Bercat. Mm-mm. Nah, atau bisa bercak gitu kalau nggak tahu tekniknya. Pakai baking soda cukup, kasih garam karena garam itu nitrit gitu ya. Kalau Jadi lerak, baking kalau soda dan garam ya. ya lerak juga bagus. Tapi Mm-mm. lerak itu kan tradisional, ketika kita belum bikin deterjen ada lerak, ya kan? Mm. Lerak itu Mm. kan musiman juga, ada yang musimnya bagus, ada yang nggak bagus gitu. Nah, kalau misalnya pas dapat musimnya bagus ya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya nggak bagus gitu, kain tuh bisa kaku banget dipakein lerak gitu. Jadi Jadi kayak di sure, kanji gitu ya. ya make sure beli leraknya itu juga di tempat yang emang udah bisa dipercaya lah gitu. Tapi kalau Di dia mana make Mbak belinya Mbak? Yang bisa dipercaya. um, saya sih waktu itu pernah pernah beli di museum tekstil, pernah ada lerak gitu, saya beli di Hmm. situ. Tapi aku sih pakainya baking soda ya sama garam. Baking Nah, soda. Kalau kena noda, Mbak kan kita pakai batik biasanya ke kondangan gitu ya Mbak ya, ke kawinan, makan gitu, kena kuah apa gitu batiknya itu pakai apa Mbak? ya disikat aja pakai pakai sikat gigi gitu, jadi jangan dikucek, jangan cucek. Mm-mm. Ini disikat aja pakai sikat gigi gitu. Aku biasanya kalau nggak baking soda sama lemon gitu, di apa namanya, Hmm, ya itu juga udah bisa kok. digosok lemon sama baking soda dan Nah, garam ya. iya, dan garam itu untuk ngikat warna, jadi Mm-mm. lebih tetap tetap apa namanya, Nggak tetap pudar. ya tetap warnanya lebih terang gitu. Nah, kalau Prada itu memang nggak bisa disetrika ya, jadi takutnya nanti kena Meleleh. kena serikaan itu, jadi
jadi rusak. Jadi mesti dibalik dan dilapisin kain lagi untuk disetrika. Sebaiknya sih memang semua batik dibalik ya, jangan pas di panasnya gitu. Karena takutnya dia wash off atau pudar itu tadi. Ini menarik banget ya. Aku sebentar mau nanya dikit. Si baking soda sama garam itu dilarutin di air dulu baru dicemplungin atau digosokin ke kainnya baru dicemplungin ke air? Nah, direndam aja dulu sedikit, rendam dikit dulu ya, terus kasihin baking soda tadi, terus habis itu Baru. sikat. Tapi juga ada sih klerak yang udah diolah gitu juga ada. Ya banyak sih sebetulnya. Mana mesti dicoba dulu Beli ya. online mungkin ada kali ya Mbak ya. Cuma Beli online ya. Kalau misalnya dicoba dulu, ada beberapa produk lerak itu yang bikin kaku. Itu hati-hati aja. Ada cengkeh dan ketumbar juga. Gini kalau misalnya kalau ditaruh di lemari itu kan ngengat ya. Ada ngengat gitu. Jadi kita bisa pakai kopi itu ditaruh taruh di mangkok gitu di kopi, atau kalau aku diajarin sama Mbak Adila itu pakai cengkeh. Ada juga bilang pakai cengkeh sama kayu manis sama beberapa lada gitu. Lada tuh biasanya digeprek dikit gitu. Jadi dia wanginya keluar kan. Begitu wanginya keluar tuh ngengat juga nggak mendekat. Untuk mengusir ngengat itu supaya nggak bolong-bolong ya, berarti ya nggak ada gigit serangga ya. Kalau batik baru biasanya sering masih bau malam Mbak. Ada perawatan khusus nggak Mbak untuk ngilangin bau malamnya itu? Kalau untuk ngilangin bau malam sih, sebetulnya kalau saya terus terang suka sih bau malam ya. Tapi kalau ada yang suka bau malam, itu bisa pakai inilah essential oil gitu. Tapi hati-hati supaya oilnya itu tidak bercak gitu. Boleh sempat parfum nggak sih Mbak batik tuh? Kopi itu sebetulnya juga nyerap ini oksidasi juga gitu. Boleh kena parfum nggak sih Mbak batik? Kalau parfum itu kan ada yang pakai chemical ya. Iya. Kalau chemical itu suka stain, suka berbekas ya. bekas gitu. Tapi ini kan juga bahannya tergantung parfumnya apa. Kalau parfum yang jangan yang parfum murah, maksudnya yang nah itu biasanya chemicalnya nggak bisa tanggung jawab deh tuh. Nah kalau kita pakai essential oil lah gitu. Essential oil aja ya. Makanya aku bikin pakai Equiterra itu pakai biolinen spray. Aku bikin biolinen spray ini pakainya algae salt. Jadi di algae salt terus pakai essential oil. Jadi itu untuk perawatan aku, untuk batik-batik aku pakainya itu, dan dia antibakterial gitu. Oke, Mbak, tunjukin dong Mbak 3 styling kain batik Mbak yang gampang kalau kita mau pergi ke kondangan gitu atau ke acara resmi yang sopan, anggun kayak Mbak Era gitu, gimana sih Mbak? Ada nggak Mbak? Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ada beberapa kain batik juga dia motifnya suka kebalik gitu karena memang udah dibikinnya buat bikin baju. Tapi ada juga yang kalau misalnya kain panjang, kalau kain panjang itu pakainya dia motifnya gini horizontal gini. Jadi memang udah dibuat untuk kain panjang. Nah, itu bisa dililit sebetulnya, bisa dililit tuh caranya memang ada teknisnya, caranya itu untuk muterin dan nggak usah pakai peniti, karena kalau pakai peniti itu nanti jadi rusak gitu. Sebetulnya kain jadi diikat aja gitu ya, lilit terus ikat gitu ya. Iya, bisa pakai drape juga bisa, atau yang dipakai sama Raja Sehari ini kan dibikin jadi selendang gitu juga. Ini jaket Eddie Betty. Bukan selendang ya, kirain ya. Bukan jaket tuh. Gitu. Kalau yang versatile banget sih motif bahan-bahan yang bahan-bahan yang seperti ini versatile banget. Jadi kalau misalnya dipakein yang geometris gitu ya, juga bisa dipakein kayak bahkan ya aku pernah bikin kelas juga itu untuk art of knotting namanya. Jadi kita tanpa memotong kita bisa bikin iketan-iketan, terus bisa jadi kaftan, terus bisa jadi celana dan macam-macam gitu. Tapi mungkin lebih menghargai kainnya sendiri ya, bisa dipakai lagi jadinya nanti ya. Ya nanti bikin kelasnya di Zoom aja kalau kayak gitu. Bisa berdiri. Ditunggu undangan Zoom-nya kalau gitu, nanti aku hadir belajar banyak. Oke, Mbak,
Ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk, Mbak. Aku langsung tanyain kali ya, karena waktu kita tinggal ya 5 menit, 7 menit lagi. So, kita mohon dijawab singkat aja ya, Mbak ya. Oke. Oke. Pertanyaan dari WDJL. Dalam perawatan batik, apakah harus menggunakan sabun khusus? Benarkah batik tidak boleh menggunakan pewangi saat dicuci? Tadi kita belum ngomong soal pewangi, kita ngomong tadi deterjen. Pewangi gimana, Mbak? Apa baking soda dan garam tadi aja cukup atau gimana? Pewangi sih enak pakai pakai rempah-rempah atau tadi essential oil. Essential oil yang dicampurkan dengan misalnya kayak algae salt kayak gitu-gitu. Jadi jangan pakai parfum sih, lebih baik jangan pakai parfum. Sayang nanti stain. Kalau udah stain Ini susah. Sony Oma juga nanya, boleh pakai mesin cuci nggak sih? Dan sabun yang biasa dipakai. Mesin cuci boleh nggak, Mbak? Tadi kan kita ngomongin celup aja ya, gitu, cuci tangan. Mesin cuci? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ya sekali dua kali warnanya udah turun gitu. Kalau kita sayang sama batiknya, apalagi kita belinya lumayan pricey, lebih baik sih cuci tangan aja lah ya, gitu direndam aja, jangan pakai mesin cuci gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sela. Kalau motif ada stratanya nggak sih kalau batik itu? Daya tarik batik karyanya Mbak Era yang menjadi pembeda dengan desainer lain apa, Mbak? Mungkin kalau strata tadi udah dijelasin ya, ukuran kadang berpengaruh terutama untuk di keraton menunjukkan status sosial seseorang. Nah, kalau daya tarik batik Mbak Era apa nih yang menjadi kelebihan Mbak Era? Nah, sebetulnya kan selama 7 tahun belakang ini tuh aku sebagai creative director buat Iwan Tirta. Tapi untuk moving forward itu aku akan juga bikin batikku sendiri. Tapi in the meantime tiba-tiba ada COVID seperti ini, aku memang kolektor. Aku juga koleksi motif-motif kuno dari 4 keraton ini dan Cirebon ya. Jadi aku suka banget untuk menggarap motif-motif kuno gitu, atau motif-motif yang udah hampir punah hilang, bahkan dari keratonnya sendiri nggak punya gitu. Jadi aku banyak untuk mereplika motif-motif mereka dulu gitu, supaya paling tidak kita punya koleksinya gitu. Lalu aku lagi banyak ngembangin motif-motif yang dari zaman dulu, kayak misalnya Majapahit atau dari Sriwijaya atau dari Medangkata. Nah, itu dari kita bisa deteksi dari relief-reliefnya itu ada motif batik, itu yang aku buat lagi gitu. Oh, jadi Kalau merecreate ulang berdasarkan sejarah yang ada ya. ya, tapi kalau Mas Iwan kan juga belajar dari sang maestro, belajar dari guru saya yang walaupun udah nggak ada, tapi saya belajar dari semua motif-motifnya, dan juga pembatik-pembatiknya itu guru saya semua. Itu beliau memang researcher yang ngambil dari kebanyakan dari Mangkunegaran dan dari Hamengkubuwono gitu ya. Nah, itu dijadikan batik. Nah, saya juga belajar dari Kanjeng Gusti Putri dari Pakualaman. Nah, beliau itu ngambilnya justru dari kebalik, dari misalnya dari bukunya dulu, misalnya ada buku Tajusalatin atau buku Hasta Brata, lalu dia kembangkan menjadi motif. Kalau aku kan cara kerjanya kebalik kemarin ya, selama 7 tahun tuh ada motif, aku balik, aku cari referensinya lalu menjadi sebuah koleksi. Tapi kalau Gusti Putri dia dari bukunya menjadi motif. Nah, aku mau melakukan itu sih dua-duanya. Kedepannya menjadi wisdom. Ya. Lebih wisdom ya. Indri Elizabeth nanya nih, Indri penanya setianya Live Feminaku. Apakah ada ritual tertentu saat membuat motif batik? Nah, Mbak Era gimana nih? Ada ritual tertentu? Tadi ada yang kungkum, ada yang apa? Nah, Mbak Era bagaimana saat membuat motif? Ya. Kalau zaman dulu memang harus suwung namanya. Suwung itu mengosongkan diri gitu. Kita kadang-kadang suka banyak dapat ide kalau lagi di toilet kan, kalau lagi mau tidur gitu pasti dapat ide banyak. Sebetulnya konsepnya itu, begitu kita kosong jadi isi, kalau kita isi dapatnya kosong gitu. Jadi zaman dulu tuh untuk mengosongkan diri dengan mutih atau puasa atau dengan kukum atau dengan meditasi, mengosongkan pikiran gitu. Karena kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, kita batik, itu tuh batiknya pertama garisnya nggak lurus gitu ya. Yang kedua motifnya nggak keluar-keluar, nggak bagus-bagus. Karena apa? Dari jiwa yang bersih kita bisa menjadi saluran Tuhan untuk membuat sebuah karya. Gitu. Jiwaan juga lebih tenang gitu ya pas lagi ngebatik ya. Nggak boleh gerasa gerus, ntar tangan gemeteran. Aku tiap kali ikut kelas batik pasti gitu, kenapa jadinya begini sih, nggak sabaran gitu kayaknya. Emang butuh, mesti menenangkan diri dulu kayaknya. Oke, Mbak, ada yang nanya nih.
bagaimana perawatan kalau disimpan lama tadi udah ya. Cuman itu perlu diangin-anginin nggak sih Mas sesekali Ya, kain-kain gitu? Ini dari Javasul Sore. ya harus. Karena memang kan lembab ya, kalau udara di Indonesia kan lembab. Jadi dia diangin-anginin gitu, dikeluarin, diangin-anginin. Terus kalau ngebalik katun-katun yang lama itu, aku dapet apa namanya tipsnya itu dari Mbak Atila Suryajaya itu di apa dibalik ngelipetnya supaya Bagian pas dalamnya di luar. ya, supaya garisnya itu nggak tepok gitu. Jadi dia bolak-balik gitu. Hmm. Bang diangin-anginin gitu ya kalau punya koleksi Berapa tuh. berapa kali sekali Mbak? Ya, berapa lama sekali? Kalau aku sih 3 bulan sekali ya gitu Tiga karena bulan sekali dikeluarin ya. penyimpanan batik-batikku tuh biasanya ada di peti sama di lemari gitu tuh selalu dibuka kayak gitu. Jadi ada angin dari AC atau apa juga nggak apa-apa. Ntar Oh 2-3 dibuka aja cukup ya, jadi nggak perlu dijemur di luar apa gitu nggak usah ya. ya kalau sehari-hari dibuka aja cukup. Tapi kalau 3 bulan sekali sih aku bawa ke sinar matahari gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak, ini ternyata dari admin, dari admin sendiri. Dia mau nanya, gimana pendapat Mbak Era mengenai cara pakai kain batik saat ini yang lebih trendy dan kayaknya udah nggak peduli dengan pakem yang ada lagi gitu ya. Parang dipakai ke kawinan tiba-tiba ini pakai mana gitu kan. Itu atau kain yang kayak cuman diikat, digulung, di apa gitu. Nah, menurut Mbak Era sendiri bagaimana? Batik itu tuh bisa berkreasi segala macam kan ada juga batik kontemporer ya kan nggak harus Hmm. motif larangan kayak begini gitu. Ada juga yang motif yang memang bebas dipakai kemana aja gitu kan kalau dan art of noting tuh sebetulnya nggak harus kita tahu aja kalau misalnya motif parang lebih baik jangan di art of noting atau gurdo jangan gitu karena apa kebalik kan motifnya tapi kalau dia mau Hmm. sapu galing motifnya yang bunga-bunga itu bunga-bunga hokokai Jepang atau misalnya motif Belanda motif Cina itu bebas bebas dipakainya kemana aja bebas gitu dan apa mix and match itu juga bisa tabrak lari motif juga nggak ada masalah batik dijadiin Star Wars juga nggak apa-apa gitu kayak misalnya bayi bikin motif Star Wars sah-sah aja gitu karena memang berkreasilah sebanyak-banyaknya gitu tapi kita mesti tahu bahwa motif larangan ini ada supaya nggak salah pakai gitu aja. Hmm. Mbak Era, sebelum ditutup, ada tips dan pesan penutup dari Mbak Era untuk para penonton dan sahabat Femina sekarang? Ya marilah memakai batik ya kalau misalnya kita nggak apa eh, nggak sayang ya kita siapa lagi yang akan melestarikan gitu karena batik itu memang betul-betul wajahnya Indonesia gitu kan dan satu hal untuk memilih batik diusahakan tahu artinya jadi atau di kontemporer kah apakah ini hanya sebagai apa ide aja dari seorang desainernya kah gitu atau memang betul-betul motif larangan gitu tuh perlu tahu. Nah tambahan lagi tadi ada dari Mama Gea juga kalau mau datang ke apa museum ada di Pekalongan juga ada terus di satu lagi di mana ya Mam tadi dibilang di Bali juga ada gitu. Hmm. Tapi ke Ulen Sentalu penting banget deh perlu tahu. Belajar banyak di situ ya. Pasti Udah juga waktu. kan gitu tips Gimana and Mbak? Sorry? pastinya juga Femina banyak kan tips and triknya batik jadi Kita selalu berusaha untuk memperkaya pembaca kita dan juga sahabat-sahabat Femina semuanya ilmu-ilmunya dengan cara salah satunya dengan mengundang Mbak Era hari ini ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini kan informasinya udah banyak banget kita belajar hari ini. Kalau penonton yang hari ini nonton masih ingin nanya lebih lanjut atau takut salah segala macam, mungkin bisa menghubungi langsung atau follow Instagramnya Mbak Era. Tadi juga ada Mama Gea. Nah, bisa lihat di situ cara mengemas batik, jadinya belajar banyak kain dan wastra Indonesia semuanya ya di situ ya, supaya nggak salah pakai dan kita bisa meneruskan ngasih tahu ke anak-anak kita nanti generasi nanti gitu. Mbak Era, makasih banyak ilmunya, sharing waktunya. Mungkin next time kita bakal bikin lagi Mbak, karena pasti banyak banget, aku yakin banget pasti banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari Mbak Era. ya thank you. Ditunggu juga kalau mau bikin exhibition ya Mbak ya. Kayaknya banyak banget kain batik ya. Pasti banyak yang pengen lihat dari dekat gitu untuk belajar langsung. Makasih Ya, banyak Mbak Era, sehat terus ya. ya Sukses terima terus menginspirasi Mbak Era. Matur kasih. nuwun. Ya. Bye bye. Ya, sahabat Femina,
Gimana 1 jam terakhir kita udah belajar banyak banget mengenai batik dan juga cara merawatnya. Itu yang penting karena banyak yang nggak tahu cara merawatnya, takutnya nanti gampang hilang. So, terima kasih semuanya. Ditunggu pemenang giveaway-nya. Sampai jumpa, terus berkarya. Bye-bye.